Nanti di dalam tes keterampilan Ibu akan tes tentang makhorijul huruf, kemudian kefasihan membaca, kemudian ilmu tajwidnya nanti kalian akan Ibu tes satu per satu dalam nilai keterampilan membaca Al-Quran. Ibu harapkan kalian sudah bisa membaca Al-Quran. Apalagi setelah keluar dari MTS harus sudah bisa atau lancar membaca Al-Quran. Yang belum lancar harus terus berlatih untuk bisa membaca. Dengan cara sekarang banyak metode cara membaca Al-Quran dengan cepat. Ada Iqra, ya. Silahkan kalian jangan malu yang belum bisa membaca Al-Quran, nanti Ibu bimbing. Ya, itu untuk dasar hukum tentang sholat. Sudah dua materi. Sekarang kita memasuki materi yang ketiga. Ya, masih kosong layar. Sekarang materi yang ketiga tadi apa? Syarat wajib sholat. Ya, syarat wajib sholat. Ada berapa syarat wajib sholat? Ada 6. Silahkan yang sudah hafal atau yang sudah tahu. 1 Muslim, 2 balik, 3 iya pintar. Yang pertama tadi sudah disebutkan, kedua, ketiga. Coba lagi 3 poin lagi yang merupakan syarat wajib. Silahkan nih. Suci dari kedua setelah sampai dapat padanya, terjaga agar tidak sedang tidur. Ya, alhamdulillah kalian sudah belajar di rumah. Ini adalah syarat wajib sholat. Ya, silakan kalian mendengarkan sekaligus yang belum mencatat kalian catat. Yang pertama Muslim, berarti Muslim itu beragama Islam. Alhamdulillah kita dilahirkan ke dunia ini beragama Islam, berarti wajib untuk melaksanakan sholat. Yang kedua balik. Kalian sudah head? Berarti kalian sudah balik, ditandai dengan keluarnya darah head. Berapa hari kalian head dalam 1 bulan? 1 Ya, 1 kali ya 1 bulan. Kadang-kadang ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Jangan sampai kita melebihi batas waktu. Berapa batasan head paling lama? 15. Ya, 15 hari. Awas ya, kalau perempuan harus hati-hati. Bisa nanti kita berdosa kalau misalkan kita tidak tahu ilmu tentang head. Head itu paling sedikit 1 hari 1 malam, bisa 2 hari, 3 hari, 7 hari. Tapi biasanya kalian sekarang masih normal, ya masih normal, tubuh hormon kalian masih normal, kalian head itu 7 sampai 8 hari. Paling lama itu 15 hari. Kalau kalian hari ke-16 masih head, itu termasuk darah istihadah. Kalian harus sholat walaupun masih tetap keluar darah, karena batasan head itu 15 hari. Ya, nanti kita bahas untuk masalah perempuan, ya. Jangan sampai kalian, saya head udah 20 hari. Tidak ada yang head 20 hari. Head itu paling banyak 15 hari. Berarti yang 5 harinya kalian itu darah penyakit atau darah kotor yang disebut dengan istihadah. Itu kalian wajib untuk sholat. Tapi harus apa? Tetapi harus periksa ke bidan. Takut ada gejala-gejala yang tidak kita inginkan. Ibu juga sama, ibu head 1 bulan sekali. Kadang-kadang ibu karena sudah hormon berubah, ya kadang-kadang ibu head itu 5 hari, paling banyak 10 hari. Ya, jadi kalian harus hitung kapan kita head datangnya, kemudian kapan kalian berhentinya. Kalian juga harus menghitung sholatnya juga. Ketika kita datang waktu head sesudah sholat duhur, tetapi kita belum sholat duhur, berarti sholat duhurnya harus dikodok. Ya, kalian harus paham seperti itu. Ya, itu dosa kalau misalkan kita tidak paham. Kemudian ketika kita mandi besar pun itu harus
dibasuh dengan air. Sela-sela kuku pun harus kita bersihkan. Telinga, hidung, lubang-lubang yang ada di badan kita harus kita bersihkan. Nanti kita bahas untuk masalah perempuan, nanti kita bahas di forum khusus ya, supaya kalian paham tentang haid dan tata cara bersuci dari haid. Kemudian syarat wajib yang ketiga yaitu berakal. Ya jelas, orang gila atau orang yang kurang waras tidak mungkin sholat. Kita sebagai orang yang sehat akal, kita harus sholat. Kalau tidak mau sholat, berarti nanti disolatkan. Iya, sholat itu wajib. Apabila kita tidak bisa berdiri, bisa dengan duduk. Kita duduk pun bermacam-macam, ada tata caranya. Ketika tidak bisa duduk, kita bisa tidur atau bertelentang. Itu saking sholat itu wajib. Tidak bisa tidur, kita bisa dengan isyarat mata. Ya, sudah tidak bisa tidur kita dengan isyarat mata. Kalau isyarat tidak bisa, maka dengan isyarat hati. Saking sholat itu wajib bagi orang yang berakal, bagi orang yang sehat, yang sakit pun tetap harus melaksanakan sholat. Kemudian syarat wajib yang kelima, Suci dari haid dan ya, yang keempat suci dari haid dan nifas. Tadi kita sudah selintas membahas tentang haid. Ya, jadi orang yang suci dari haid dan nifas itu wajib melaksanakan sholat. Itu bagi perempuan. Ya, harus suci. Yang selanjutnya telah sampai dakwah kepadanya. Itu jelas. Sholat itu merupakan tiang agama. Sholat itu merupakan rukun Islam. Itu adalah dakwah. Oleh guru ngaji kalian di rumah, jangan lupa sholat, itu dakwah. Oleh guru di sekolah pun sama, berarti kalian sudah menerima dakwah tentang sholat. Dan yang terakhir, terjaga. Iya. Kalau orang sedang tidur, akal tidak berfungsi, berarti tidak apa-apa. Kalau misalnya tidak kita terlelap tidur, tetapi usahakan ketika bangun harus segera melaksanakan sholat. Orang yang pingsan pun sama, itu tidak terjaga. Berarti orang yang terjaga, sadar, itu wajib melaksanakan sholat. Kita ulangi. Syarat wajib yang pertama apa? Muslim. Kedua, Baligh. Ketiga, Berakal. keempat, Suci dari haid dan nifas. kelima, Telah sampai dakwah kepadanya. enam, Terjaga dan sedang tidur. hafalkan di rumah. Ini poin-poin yang harus kalian hafalkan. Satu lagi materi, yaitu tentang Syarat sah. syarat sah. Ini syarat sah sholat. Ya, Ibu tampilkan saja, nanti kita baca bareng-bareng. Apa saja yang termasuk syarat sah? Yang pertama, Muslim. lihat ke depan. Yang kedua, Mumayyiz. yang ketiga, Berakal. yang keempat, Masuk waktu sholat. kelima, Suci dari hadas kecil dan besar. enam, Suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. tujuh, Menutup aurat. delapan, Menghadap kiblat. Ini adalah syarat sah sholat. Apabila kalian melaksanakan kedelapan syarat ini, berarti kalian sholatnya sah. Ibu contohkan, waktu duhur itu jam 12 kurang 10 menit ya. Kalian sholat jam setengah 12, bisa tidak? Tidak, karena syarat sah sholat itu ada di poin keempat. Apa itu poin keempat? Masuk waktu sholat. Iya. Kalau belum azan, belum waktunya sholat, harus sudah masuk waktu sholat. Bu, saya itu orang rajin, saya akan sholat
subuh jam 3 dini hari. Kalau jam 3 itu bukan sholat subuh, tetapi sholat tahajud. Nanti sholat subuh setelah berkumandang azan subuh baru kita melaksanakan sholat. Ibu contohkan lagi yang kedua. Kita sedang sholat, kemudian rakaat pertama lancar, yang kedua kita pengen kentut, ya kadang-kadang seperti itu kan, ya ketika kita sholat kadang-kadang kita pengen kentut, kita tahan kentut itu, ya dan hoream, ya harus kembali ke kamar mandi. Ternyata pas rakaat ketiga kentutnya keluar, sholatnya sah tidak? Tidak. Karena apa? Karena sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ya berarti kita kembali lagi mengulang wudu. Contoh yang ketiga, ya kalian badan kalian pulang sekolah sudah mandi bersih, suci, baju kalian sudah bersih diganti, ya sudah pakai mukena kalian. Ketika menggelar sejadah, di sejadahnya ada yang hitam-hitam. Pas dilihat ada kotoran cicak. Sah tidak? Tidak. Karena tadi apa? Harus apa? Suci badan, pakaian dan pakaian najis. Kotoran cicak itu termasuk najis. Jadi itu sholatnya tidak sah kecuali kita ganti sejadah dengan sejadah yang baru. Ya. Kemudian kita sholat, contoh yang keempat. Kita sholat, mukena adik kita yang berumur 6 tahun dipakai sama kita yang sudah 12 tahun. Kakinya kelihatan. Bagaimana sholatnya? Tidak sah. Tidak sah. Karena sholat itu harus menutup aurat. Usahakan mukena itu yang panjang menutupi semua aurat, ya. Itu contoh dari syarat sah. Kita ulangi. Syarat sah yang pertama, 1 muslim, 2 mumayyiz, 3 berakal, 4 masuk waktu sholat, 5 suci dari hadas kecil dan besar, 6 suci badan pakaian yang terbuat dari najis, 7 menutup aurat, 8 menghadap kiblat. Ini merupakan syarat sah sholat. Apabila kalian mengikuti ketentuan ini, berarti sholat kalian insya Allah sah. Nah, berarti sudah 4 materi yang Ibu bahas. Pengertian sudah, dalil sudah, syarat wajib dan syarat sah. Materi yang sudah Ibu sampaikan kalian pelajari di rumah, dihafalkan supaya nanti ketika kalian ulangan harian atau nanti kalian ulangan kenaikan kelas, kalian bisa memahaminya atau bisa mengisi soal. Ini masih tugas kalian tadi. Ya, tadi kelompok peta konsep. Kelompok lagi mengamati. Sekarang ada diskusi kelompok. Ya, kalian catat masalah-masalah yang akan kalian diskusikan di kelompok kalian. Kelompok 1 ini masalahnya dicatat. Ya, nanti kalian diskusikan. Coba baca kelompok 1. Iwan terkadang melaksanakan sholat isya pukul 2 atau 3 dini hari. Ya, nanti kalian tanggapi, dibuat laporan hasil diskusi. Di sini permasalahannya Iwan terkadang melaksanakan sholat isya pukul 2 sampai 3 dini hari. Sekarang kelompok kedua, silahkan dibaca. Pak Budiman dengan sengaja meninggalkan sholat zuhur dikarenakan sibuk bekerja. Ya, di sini ada permasalahan Pak Budiman dengan sengaja meninggalkan sholat zuhur dikarenakan sibuk bekerja. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian di kelompok kedua. Ketiga, Fatimah melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena air kecil. Ya, ini kelompok ketiga. Fatimah melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian yang terkena air kecil
3 tahun. Nanti kalian buat laporan hasil diskusi.